syukra alaini amillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sekolah SD Kasuraya dan Bapak Ibu Guru dan hadirin yang saya hormati. Izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa 1 Muharram adalah salah satu hari besar dalam Islam dan juga itu dinamakan sebagai Tahun Baru dalam Islam, di mana masyarakat Islam seluruh dunia tidak lupa untuk menyambut dan memperingatinya. Dengan menyambut dan memperingati 1 Muharram atau Tahun Baru dalam Islam, maka kita sebagai umat Islam untuk bisa lebih introspeksi dan sadar akan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini. Di samping memperhatikan berapa usia yang telah kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam harus bisa membandingkan kuantitas dan kualitas perbuatan kita yang menjurus kepada kebaikan dan kemaksiatan. Oleh sebab itu, jika pada tahun yang lalu ternyata perbuatan kita banyak yang menjurus kepada kemaksiatan atau melanggar syariat Islam, maka saldo rugilah yang akan kita dapatkan. Dan cara untuk menutupi saldo rugi tersebut, maka satu-satunya jalan yang harus kita tempuh adalah dengan memperbanyak amalan-amalan yang baik yang dapat kita lakukan mulai pada tahun baru ini, sehingga kita akan mendapatkan saldo laba di tahun yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Firman Allah tersebut menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan masanya dengan sebaik-baiknya, mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Karenanya, dengan bergantinya tahun, maka marilah kita gunakan sisa umur kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan norma-norma agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin saya hormati, izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Bapak, ibu hadirin saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa 1 Muharram adalah salah satu hari besar dalam Islam dan juga itu dinamakan sebagai Tahun Baru Islam, di mana masyarakat Islam seluruh dunia tidak lupa menyambut dan memperingatinya. Dengan menyambut dan memperingati 1 Muharram atau Tahun Baru dalam Islam, maka kita sebagai umat Islam untuk bisa lebih introspeksi
dan sadar akan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini. Bapak, Ibu hadirin saya hormati, kita sebagai umat Islam harus bisa membandingkan kuantitas dan kualitas perbuatan kita yang menjurus kepada kebaikan dan kemaksiatan. Memperbanyak amalan-amalan yang baik yang dapat kita lakukan, sehingga kita akan mendapatkan saldo laba di tahun yang akan datang. Sebagaimana firman Allah bersabda, surat An-Nasr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Firman Allah tersebut tahun baru dalam Islam, maka kita sebagai umat Islam untuk bisa lebih introspeksi dan sadar akan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini. Bapak, Ibu hadirin saya hormati, kita sebagai umat Islam harus bisa membandingkan kuantitas dan kualitas perbuatan kita yang menjurus kepada kebaikan dan kemaksiatan. Memperbanyak amalan-amalan yang baik yang dapat kita lakukan, sehingga kita akan mendapatkan saldo laba di tahun yang akan datang. Sebagaimana firman Allah bersabda, surat An-Nasr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Firman Allah tersebut menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan masanya dengan sebaik-baiknya, mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka marilah kita gunakan sisa umur kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan norma-norma agama. Terima kasih atas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Fadli dari kelas 4B. Saya ingin menyampaikan pidato dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1443 Hijriah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru alani amila amal ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1443 Hijriah. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa 1 Muharram adalah salah satu hari besar dalam Islam dan juga itu dinamakan sebagai tahun baru dalam Islam, di mana masyarakat Islam seluruh dunia tidak lupa untuk menyambut dan memperingatinya. Dengan menyambut dan memperingati 1 Muharram atau tahun baru dalam Islam, maka kita sebagai umat Islam untuk bisa lebih introspeksi dan sadar akan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini. Di samping memperhatikan berapa usia yang telah kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam harus bisa membandingkan kuantitas dan kualitas perbuatan kita yang menjurus kepada kebaikan dan kemaksiatan. Oleh sebab itu, jika pada tahun yang lalu ternyata perbuatan kita banyak yang menjurus kepada kemaksiatan dan atau melanggar syariat Islam, maka saldo rugilah yang akan kita dapatkan. Dan cara untuk menutupi saldo rugi tersebut, maka satu-satunya jalan yang harus kita tempuh adalah dengan memperbanyak amalan-amalan yang baik yang dapat kita lakukan mulai pada tahun baru ini, sehingga kita akan mendapatkan saldo laba di tahun yang akan datang. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Firman Allah tersebut menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan masanya dengan sebaik-baiknya, mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi karenanya. Dengan bergantiannya tahun, maka marilah kita gunakan sisa umur kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan norma-norma agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam harus bisa membandingkan kuantitas dan kualitas perbuatan kita yang menjurus kepada kebaikan dan kemaksiatan. Oleh sebab itu, jika pada tahun lalu ternyata perbuatan kita banyak yang menjurus kepada kemaksiatan atau melanggar syariat Islam, maka saldo rugilah yang kita dapatkan. Dan cara menutupi saldo rugi tersebut, satu-satunya jalan yang harus kita tempuh adalah dengan melakukan amalan-amalan yang baik. Mulai pada tahun baru ini, sehingga kita mendapatkan saldo laba yang akan kita dapatkan di tahun yang akan datang. Sebagaimana firman Allah,
ayat 1-3 surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada di kerugian, terkecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan saat ini amal salih saling menyebut maaf lupa ini. Perkenalkan, nama saya Raihan Skurosandi, kelas 4D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato dalam rangka menyambut acara Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa 1 Muharram adalah salah satu hari besar dalam Islam, dan juga itu dinamakan sebagai Tahun Baru dalam Islam, dari dimana masyarakat Islam seluruh dunia tidak lupa untuk menyambut dan memperingatinya. Dengan menyambut dan memperingati 1 Muharram atau Tahun Baru dalam Islam, kita sebagai umat Islam untuk bisa lebih introspeksi dan sadar akan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini, di samping memperhatikan berapa usia yang telah kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam harus bisa membandingkan kuantitas dan kualitas perbuatan kita yang menjurus kepada kebaikan dan kemaksiatan. Oleh sebab itu, jika pada tahun lalu ternyata perbuatan kita banyak yang menjurus kepada kemaksiatan atau melanggar syariat Islam, maka saldo rugilah yang kita dapatkan. Dan cara menutupi saldo rugi tersebut, satu-satunya jalan yang harus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa 1 Muharram adalah salah satu hari besar dalam Islam, dan juga itu dinamakan sebagai Tahun Baru dalam Islam, di mana masyarakat Islam seluruh dunia tidak lupa untuk menyambut dan memperingatinya. Dengan menyambut dan memperingatinya,
memperingatinya pada 1 Muharram atau Tahun Baru dalam Islam, maka kita sebagai umat Islam untuk bisa lebih introspeksi dan sadar akan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan selama ini, di samping memperhatikan berapa usia yang telah kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam harus bisa membandingkan kuantitas dan kualitas perbuatan kita yang menjurus kepada kebaikan dan kemaksiatan. Oleh sebab itu, jika pada tahun baru dalam tahun yang lalu ternyata perbuatan kita banyak yang menjurus kepada kemaksiatan atau melanggar syariat Islam, maka saldo rugi lah yang akan kita dapatkan, dan cara untuk menutupi saldo rugi tersebut, maka satu-satunya jalan yang harus kita tempuh adalah dengan memperbanyakkan amalan-amalan yang baik yang dapat kita lakukan. Mulia pada tahun baru ini, sehingga kita akan mendapatkan saldo laba di tahun yang akan datang. Sebagai firman Allah, Surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuru alamin amila amma badu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato dan dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1443 Hijriah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa 1 Muharram adalah salah satu hari besar dalam Islam, dan juga itu dinamakan sebagai tahun baru dalam Islam, di mana masyarakat Islam seluruh dunia tidak lupa untuk menyambut dan memperingatinya. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam harus bisa membandingkan kuantitas dan kualitas perbuatan kita yang menjurus kepada kebaikan dan kemaksiatan, sebagai firman Allah surah Al-Asr ayat 1-3. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati dan kebenaran dan saling menasehati dan kesabaran. Firman Allah tersebut menerangkan bahwa manusia
yang tidak dapat menggunakan masanya dengan sebaik-baiknya. Mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi karenanya dengan bergantinya tahun. Maka marilah kita gunakan usia umur kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan norma-norma agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan pidato dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1443 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa 1 Muharram adalah salah satu hari besar dalam Islam dan juga itu dinamakan sebagai tahun baru dalam Islam, di mana masyarakat tidak lupa menyambut dan memperingatinya. Dengan menyambut dan memperingati 1 Muharram atau tahun baru dalam Islam, kita sebagai umat Islam untuk lebih introspeksi dan sadar akan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini. Di samping memperhatikan usia yang telah kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam harus bisa membandingkan kuantitas dan kualitas perbuatan kita yang menjurus kepada kemaksiatan atau kebaikan. Oleh sebab itu, jika di tahun sebelumnya kita ternyata membuat perbuatan yang menjurus kepada kemaksiatan, maka saldo rugilah yang akan kita dapatkan. Dan cara untuk menutupi saldo rugi tersebut, maka satu-satunya jalan yang kita tempuh adalah dengan memperbanyak amalan-amalan yang baik dan kita bisa dapatkan, yang bisa kita lakukan mulai pada tahun baru ini sehingga kita akan mendapatkan saldo laba di tahun yang akan datang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Yuwandita. Saya kelas 4D. Alhamdulillah wa syukur alani amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1443 Hijriah. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, sebagaimanakah kita memaklumi bersama bahwa 1 Muharram adalah salah satu hari besar dalam Islam dan juga
itu dinamakan sebagai Tahun Baru Islam, di mana masyarakat seluruh dunia tidak lupa untuk menyambut dan memperingatinya. Dengan menyambut dan memperingati 1 Muharram atau Tahun Baru Islam, maka kita sebagai umat Islam untuk bisa lebih introspeksi dan sadar akan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini. Di samping memperhatikan berapa usia yang telah kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam harus bisa membandingkan kuantitas dan kualitas perbuatan kita yang menjurus kepada kebaikan dan kemaksiatan. Oleh sebab itu, jika pada tahun yang lalu ternyata perbuatan kita banyak yang menjurus kepada kemaksiatan atau melanggar syarat Islam, maka satu-satunya jalan yang harus kita tempuh adalah dengan memperbanyak amalan-amalan yang baik yang dapat kita lakukan mulai pada tahun baru ini, sehingga kita akan mendapatkan saldo laba di tahun yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang berfirman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati dalam keberagaman dan saling menasehati dalam kesabaran. Firman Allah tersebut merangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan masanya dengan sebaik-baiknya, mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Karena dengan pergantiannya tahun, maka marilah kita gunakan sisa umur kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan norma-norma agama. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur alani amilah amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato dalam rangkai menyambut Tahun Baru Islam 1043 Hijriah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa 1 Muharram adalah salah satu hari besar dalam
Islam dan juga itu dinamakan sebagai Tahun Baru dalam Islam, di mana masyarakat Islam seluruh dunia tidak lupa untuk menyambut dan memperingatinya. Dengan menyambut dan memperingati 1 Muharram atau Tahun Baru dalam Islam, maka kita sebagai umat Islam untuk bisa lebih introspeksi dan sadar akan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini, di samping memperhatikan berapa usia yang telah kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukuru alani amillah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1443 Hijriah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai kita maklumi bersama bahwa 1 Muharram adalah salah satu hari besar dalam Islam dan juga itu menamakan sebagai tahun baru dalam Islam, di mana masyarakat Islam di seluruh dunia tidak lupa untuk menyambut dan memperingatinya dengan menyambut dan memperingati 1 Muharram atau tahun baru dalam Islam. Maka kita sebagai umat Islam untuk bisa lebih introspeksi dan sadar akan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini, di samping memperhatikan berapa usia yang telah kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam harus bisa membandingkan kualitas perbuatan kita yang menjurus kepada kebaikan dan kemaksiatan. Oleh sebab itu, jika pada tahun yang lalu ternyata perbuatan kita banyak yang menjurus kepada kemaksiatan atau melanggar syariat Islam, maka saldo rugilah yang akan kita dapatkan, dan cara untuk menutupi